Wow, 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 dapat juga ini akhirnya ya. Ini orang yang selama ini saya cari karena menurut saya ini adalah orang yang aneh, teman-teman. Jadi gini, di komunitas bisnis saya itu ada seseorang yang namanya Bapak Masturi bersama Ibu Elis. Di mana saya kenal orang ini adalah orang yang secara finansial ekonominya sudah sangat mapan. Beliau seorang direktur di sebuah perusahaan multinasional. Nah, yang saya aneh, iya kan? Orang semapan Bapak Masturi kok mau-maunya ikut bisnis ini yang kata orang bisnis nggak jelas, bisnis halu, ngapain sih gitu ya. Nah teman-teman, ini orangnya ada di depan saya ya. Nah ini orangnya teman-teman. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aduh, lagi sibuk ini ya. Lagi lihat-lihat. Lagi tanya nih. Aduh, lihat bonus nih. Tahu ya. Pak Masturi, ini saya dengar profilnya dari beberapa teman Pak Masturi. Pak Masturi itu adalah orang yang secara finansial sudah mapan lah. Sudah mapan. Nggak kurang apa-apa. Mau gonta-ganti mobil juga bisa. Mobil sekelas Pajero juga bukan mobil yang aneh buat Pak Masturi. Berangkat ke luar negeri juga bukan hal yang aneh, jalan-jalan ke sana. Nah ini, teman-teman mungkin ya, netizen juga kepingin tahu. Ini kan ada komunitas bisnis anti riba ini, yang kata-kata orang itu bisnis nggak jelas, pekerjaan apa sih, halus saja gitu kan. Nih, orang seperti Pak Masturi kok mau-maunya ikut gabung dan jalanin bisnis ini dengan serius, ya kan? Ini pasti ada satu rahasia, ya kan? Ada sesuatu yang membuat Pak Masturi memutuskan ikut di bisnis ini. Boleh share ke teman-teman, apa yang membuat Pak Masturi sampai akhirnya bismillah gabung di bisnis ini? Oke, Masya Allah. Ya Alhamdulillah, sebelum kami bergabung di bisnis ini, kami ya memiliki satu profesi yang luar biasa sebagai financial advisor di salah satu perusahaan multinasional yang luar biasa besar. Dan Alhamdulillah atas izin Allah, saat itu kami memiliki profesi yang luar biasa menjanjikan. Bahkan kalau kita lihat bahwa profesi itu salah satu profesi yang mendapatkan profit yang luar biasa. Nah pada saat itu betul ya Coach Ruhan, Alhamdulillah ya, mohon maaf tidak bermaksud ria, kami juga bisa setiap ya bahkan sering banget ganti-ganti mobil gitu. Sampai ya bisa ganti mobil setiap 2 tahun sekali. Bahkan kami juga bisa biasa jalan-jalan ke luar negeri. Kita juga alhamdulillah ya memiliki rumah. Tapi yang luar biasanya Coach ini dari semua itu, bahwa kami dapatkan itu adalah salah satu dosa yang mungkin sebagian orang itu diremehkan. Dan setelah saya pelajari bahwa dosa ini sebagian orang hanya sekedar ya dosa-dosa seperti biasa, sehingga bahkan orang tidak peduli. Nah tetapi pada saat saya dengarkan salah satu tausiah dari seorang ustadz bahwa dosa ini itu dosa yang bisa menggugurkan amalan-amalan baik yang kecil maupun besar. Innalillahi ya. Betul. Ngeri. Saya maaf sekali lagi tidak bermaksud sombong, bisa setiap tahun kita melakukan umroh. Kemudian juga alhamdulillah bisa juga membawa jamaah-jamaah juga untuk bersama-sama untuk umroh. Bisa juga berhaji, tetapi luar biasa dosa dosa yang satu ini, yaitu dosa yang dapat menggugurkan semua amalan kebaikan. Maksudnya gimana bisa menggugurkan semua ya, pahala itu? Jadi Coach Ruhan, dosa riba adalah dosa di mana apabila seseorang memiliki dosa riba, kemudian dia meninggal dunia, belum sempat tobat ya? Belum sempat tobat. Ancaman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa apabila seseorang tidak meninggalkan riba kemudian meninggal dunia, maka dia akan berada di neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Walaupun tukang sholat.
walaupun sholat, walaupun haji, walaupun sedekah. Nah itu yang membuat kami merinding saat itu pada saat kami mendengar informasi yang pertama. Oh iya, kenapa merinding, Pak? Emang barang-barang yang dibeli, rumah, mobil yang dibeli selama ini kenapa? Nah itu, sisi lain pada saat kami belum mendapatkan informasi ini, kami bangga memiliki berganti mati mobil, sampai kita juga bangga memiliki Pajero yang sementara orang ini adalah mobil yang impian buat mereka. Tetapi mohon maaf, semua kami lakukan dengan Kredit. leasing lah itu istilahnya Leasing itu. ya. Betul. Kalau secara finansial sebenarnya Tidak saya ada kan masalah. mampu membayar, saat Betul. mampu nyicil gitu Kredit ya. kita bisa. Maka setiap dua tahun sekali kami ganti mobil dari yang biasa kemudian naik. Dan karena kami sanggup Karena untuk cicilan mencicilnya. lancar Betul. ya. Dan tidak ada merasa biasa aja saat itu. Merasa bukan dosa itu ya. Betul. Nah, terus setelah itu setelah mendengar tausiah itu apa yang Pak Haji lakukan?